akan menyebabkan benda tersebut mengalami deformasi. Ya, seperti pada saat tegangan tarik kemarin, ya. Jadi, kalau tegangan tarik itu juga akan menyebabkan batang tersebut mengalami deformasi. Ya. Apa? Misalkan ketika mengalami tegangan tarik atau ditarik, maka batang tersebut mengalami deformasi yaitu perubahan diameter seperti pada ilustrasi sebelumnya. Jadi misalkan sebuah batang itu mendapatkan gaya tarik, maka batang itu mengalami perubahan volume, terjadi pengurangan volume, ya perubahan volume, yaitu perubahan diameter. Maka pada saat material tersebut mendapatkan tekanan tarik, misalnya kita bayangkan atau kita ilustrasikan seperti kemarin pada saat material mendapat regangan, karet misalkan tarik, maka akan terjadi perubahan pada bagian tengah, terjadi penyusutan, ya, terjadi penyusutan. Itu kalau kita tinjau dari arah 2 dimensi, maka akan timbul yang seperti ini, ya. Ini ya. Nah, seperti ini. Ketika batang ini atau karet ini kita tarik, maka terjadi penyusutan pada bagian tengah. Artinya terjadi pengurangan diameter atau pengurangan lebar kalau dia berbentuk balok. Sehingga kalau kita tarik, maka pada arah panjang lebarnya akan mengalami perubahan. Kalau kita tinjau 2 dimensi hanya perubahan lebar ini aja atau ketebalannya. Tapi kalau pada kita 3 dimensi, semua sisi akan berubah. Kan semuanya menyusut pada semua sisi kan. Seperti kalau pada ujian tarik yang tadi yang kita belajar ini kan semua sisi mengalami penyusutan. Jadi kalau berbentuk lingkaran, penyusutan diameter. Tapi kalau berbentuk balok, bisa jadi ya tebalnya, lebarnya akan berubah. Maka itu pun terjadi pada, misalkan kita berilustrasi sebuah balok ini adalah sebuah material. Misalkan mendapatkan gaya P, maka akan terjadi perubahan. Perubahan itu apa? Berubah penyusutan, baik P arah horizontal, arah vertikal, maupun arah longitudinal. Ya. Atau arah transversal maksud saya. Arah dari yang tegak lurus terhadap batang tersebut. Jadi ini P arah horizontal, ini P arah vertikal, ini P arah transversal atau tegak lurus terhadap sumbu batang tersebut. Itu disebut dengan pengurangan volume. Berarti regangan volumetrik itu didefinisikan sebagai rasio perubahan volume terhadap volume awal. Jadi misalkan delta V adalah perubahan volumenya, V volume awal, maka regangan volumetrik diformulasikan dV per V atau perubahan volume terhadap volume mula-mula. Itu yang terjadi. Ya. Baik. Kemudian kita ilustrasikan misalkan ini sebuah batang balok, ya. Balok ini misalkan mendapat tegangan atau gaya P, arah horizontal ini P ini, ya.
maka akan terjadi penyusutan ketebalan. Jika ketebalan T, L adalah panjang, B adalah lebar batang. Maka ketika kita tarik, maka terjadi perubahan panjang. L-nya akan berubah menjadi delta L. Ada pertambahannya sebesar delta L. Kemudian tebalnya juga mengalami penyusutan delta T, tapi berkurang. Kalau panjangnya kita tarik kan ngulur, berarti tambah panjang. Tapi kalau ketebalannya bagian tengah akan nyusut, semakin kecil. Berarti ada perubahan delta T atau delta ketebalan. Kemudian bagian lebar juga akan mengalami perubahan, jadi delta B. Ya. Info. Jadi untuk teman-teman, saya kan daring ya. Tapi kalau teman-teman mau yang luring, silakan datang di lab desain lantai 1. Iya, saya di lantai 1. Itu aja. Saya kemarin kan janjikan untuk kuliah kita daring untuk minggu ini. Tapi jika ada yang ingin luring, saya ada di lab desain lantai 1. Oke, itu aja. Baik, saya lanjutkan. Jadi itu regangan volumetrik pada benda persegi 4. Kalau bendanya berbentuk penampangnya berupa lingkaran, ya berarti terjadi pengurangan diameter. Ya. Tapi kalau berbentuk balok, bisa kita ilustrasikan. Jika L adalah panjangnya, B adalah lebarnya, T adalah tebalnya, maka L ini akan berubah panjangnya sejauh ada pertambahan delta L. Karena ditarik mulur. Yang B akan terjadi penyusutan sebesar delta B dikurangi delta B, dan delta T ketebalan juga kembali ke penyusutan pengurangan. Sebelum saya ada lagi, suara saya bisa didengar dengan baik? Bisa, Pak. Bisa, Pak, bisa. Nah, oke. Baik, saya lanjutkan berikutnya. Kemudian jika E adalah modulus elastisitas dan 1/m adalah rasio Poisson atau Poisson rasio, maka kita bisa mendapatkan rumusan atau penurunan rumusnya, yaitu perubahan panjang itu delta L. Dapat dari rumus sebelumnya ya. PL per AI, di mana P adalah gayanya, L adalah panjang batangnya, sedangkan A adalah luas penampang batang tersebut, dan E adalah modulus elastisitas. Maka bisa kita substitusikan, A itu adalah luas penampang, berarti kan penampangnya kalau tadi bentuk balok, berarti penampangnya kan segi 4. Berarti luasnya adalah panjang kali lebar atau lebar kali kan tebal. Karena panjang lebarnya bisa kita jadi lebar dan tebal. Kemudian tegangan linearnya yaitu gaya perluas P per BT. BT kan luas penampang. Atau F per A kan, yang kita tahu F per A luas. Kemudian kali luasnya kan B kali kan T, lebar kali kan tebal. Kemudian tegangan linearnya ini, tegangan linearnya tegangan per E, tegangan per modulus elastisitas, P per BT kalikan E. Regangan lateralnya adalah 1/m kalikan regangan linear. Ya, 1/m adalah Poisson rasio kalikan regangan linear. Jadi 1/m kalikan P per BTE, yaitu yang didapat. Ya, 1/m kalikan regangan linearnya. M adalah Poisson rasio, regangan linearnya dapat dari persamaan sebelumnya ini. Apa? Yaitu P per BTE. P per BTE. Perubahan ketebalan delta T. Jadi T tebalnya kalikan 1/m Poisson rasionya kalikan P per BTE. Sama dengan P per MB kalikan E. Ya.
Jadi kalau kita ambil di sini, T ini kan bisa dicoret karena ada T dibagi dengan T. T-nya hilang kan, jadi P per M dikalikan E. Perubahan lebarnya delta B. B kalikan 1 per M kalikan P per BT kalikan E. Berarti B-nya juga bisa hilang. Berarti 1 per M kalikan P kalikan E kalikan per T. Ya. Kemudian panjang akhir L per DL, ya kan, L per DL. Kemudian lebar akhir, lebar awal dikurangi perubahan lebar. Karena kalau ditarik kan lebarnya berkurang, menyusut, maka ada pengurangan. Jadi lebar akhir adalah lebar mula-mula dikurangi pengurangan lebarnya. Kemudian kalau panjang akhir, karena ditarik kan mulur, maka ada pertambahan panjang. Kalau ketebalan, perubahan pengurangan ketebalan. Ya. Jadi tebal akhir jadi T min DT sama dengan dengan lebar tadi, ya karena ditarik ketebalannya kan berkurang. Jadi nyusut, maka menjadi T dikurangi DT. Tebal awalnya dikurangi penyusutan tebal. Maka kita bisa mendapatkan, jadi volume awal adalah LBT, L panjang spesimen atau panjang material, B adalah lebar, T adalah tebalnya. Berarti kan volume kan panjang kali lebar kali tinggi kan? Ya ini kan lebarnya, ini panjangnya, ini tingginya. Kemudian volume akhir V adalah, ya ini kita masukkan. Tadi L-nya, kalau volume akhir kan L-nya kan L plus DL. Ya, luap panjang awal ditambah pertambahan panjang DL. Kemudian B-nya adalah kemudian B-nya adalah atau lebarnya adalah B min DB, ya kan? Karena pengurangan lebar dan tinggi juga sama T min DT. Perubahan ketebalannya kurang karena ketebalannya berkurang. Sehingga masing-masing kita dapatkan LBT kalikan 1 per DL per L. Kalikan 1 min DB per B. Kalikan 1 min DT per T. Jawabannya dari ini. Ya. Kemudian kita dapatkan, ini kita uraikan, kita sederhanakan. Pakai persamaan aljabar biasa ya. Menjadi LBT kalikan 1 plus DL per L min DB per B min DT per T dan seterusnya. Sehingga secara sederhana kita dapatkan ini LBT 1 plus DL per L min DB per B min DT per T. Kalau perubahan volume adalah volume akhir dikurangi volume awal. Volume akhir ini, rumusannya ini kita dapatkan ini, di volume akhir. Volume awalnya kan ini LBT. Berarti volume akhir dikurangi volume awal ini. Maka kita masukkan, kemudian kita sederhanakan. Ya, LBT dikali 1 kan LBT. Juga LBT hilang. Tinggal LBT kalikan DL per L, DB per B, min DT per T. Nah ini tinggal masukkan DL tadi, per L itu apa? DL tadi kan sudah dapat ya. DL kan ini. Nah ini. Ya. DL kan ini DL, ini DT, ini DB. Maka kita masukkan di sini. Sehingga persamaannya menjadi demikian. LBT P min BT per E min P per MBT E min P per MBT E. Sehingga menjadi V kalikan P per BTE kalikan 1 min 2 per M. Nah, itu solusi akhir dari persamaan perubahan volume. Jadi regangan volumeternya adalah dV per V. dV tadi kan ini kan perubahan volume dV-nya kan ini. Maka untuk regangan volumeternya dV per V. Yang dV-nya kita masukkan tadi V kalikan P per BTE kalikan 1 min 2 per M dibagi V. Maka kita sederhanakan menjadi ini. P BTE per 1 per 2M. Sehingga menjadi ini adalah E regangan volumetrik kalikan 1 min 2 per M.
2 adalah Poisson rasio. Oke, jadi begitu. Ini contoh soalnya. Sebuah batang yang terbuat dari baja dengan panjang 2 meter, lebar 20 mm, tebal 15 meter, mendapat beban tarik 30 kN. Cari peningkatan volume jika rasio Poissonnya 0,25 dan modul siangnya 200 GPa. Ya, jadi L sama dengan 2M, 2 kali 1,3 mm. B 20 mm, P-nya 15 mm, P-nya 30 kN ini kan, 30 kN. Maka 3 kali 10 maka 3. Poisson rasionya ini Poisson rasio 0,25. Kemudian modulus siangnya 200 GPa. 200 GPa sama dengan 200 kali 10 pangkat 3 Newton per milimeter persegi. Ya. Sehingga kita masukkan volume awal batang adalah ini LV LBT. Ya, kita cari dulu volume batangnya, panjang, lebar, tinggi. Panjang kalikan lebar kalikan tinggi. Kita dapatkan. Kemudian dV per V, perubahan volumenya, tegangan volume materinya. Kita masukkan di sini. P per BTE kalikan 1/2. Ya. Dimasukkan aja. P-nya kan ada. P-nya tadi kita dapat. Berapa tadi? P-nya 30 Newton ya. Kilonewton ya. Kita masukkan aja. B-nya kelebaran, lebarnya ini, T-nya ketebalan, E-nya modulus elastisitas per 2M. 2M adalah Poisson rasio. Iya. Maka menjadi ketemu 0,025. Peningkatan volumenya dV adalah volume volumetrik kalikan V. Menjadi 0,25 kalikan V-nya V awal. Nah, jadi ketemu 150 mm per kubik. Jadi ya, itu mungkin secara singkat contoh yang mudah untuk perhitungan dari gerakan volumetrik. Ya. Baik, itu. Ya. Jadi itu secara singkat dari materi kita untuk tegangan volumetrik.
Ya ini contoh, nanti sampean bisa coba nyari di apa, di YouTube tentang legangan volumetrik ya. Ada banyak materi yang bisa sampean ambil di sini. Baik, ini Zoom-nya mau putus ya. Bentar lagi nanti saya kita sambung lagi. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan? Ya, ini ada contoh soalnya, nanti sampean bisa membuat atau mencari tentang legangan volumetrik modul sebak, ya di sini ya.